Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini Islam Itu Indah akan mengajak jamaah untuk melihat berbagai keindahan di kota Alexandria, Mesir. Tapi jamaah, ingat dong perjalanan kita di episode sebelumnya. Kita melihat berbagai keindahan kota Yordania dengan berbagai keindahan alamnya. Di antaranya kota tua Petra yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga ziarah ke makam-makam Nabi terdahulu. Masya Allah, tabarakallah. Dan dari Jordania kita lanjut ke tanah para nabi yaitu Palestina. Masya Allah. Di tanah Palestina kita dapat berziarah bahkan beribadah langsung di kiblat pertama umat Islam yaitu Masjidil Aqsa. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya lagi diberikan kesempatan untuk berziarah ke makam kekasih Allah yaitu makam Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam serta makam keluarga Nabi Ibrahim. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Tidak ketinggalan juga jamaah. Alhamdulillah tim Islam Itu Indah juga berziarah ke negara Mesir dan dapat melihat berbagai tempat yang dahulu pernah disinggahi oleh para nabi terdahulu dan juga dapat melihat berbagai peninggalan kerajaan kuno Mesir terdahulu. Jamaah, perjalanan serta proses syuting tim Islam Itu Indah ini dilakukan sebelum masa pandemi corona ya jamaah. Pastinya udah penasaran kan? Mau lihat episode hari ini di kota Alexandria? Langsung aja, ini dia episode Islam Itu Indah Goes to Mesir. Alhamdulillah. Senang sekali saya. Senang banget, Karena kita ada di Mesir. Tepatnya di mana? Kairo. Di Kairo. Di telusuran Sungai terpanjang di dunia, Sungai Sungai Nil. sungai yang luar biasa. Dalam sejarah disebutkan Nabi Musa alaihissalam dianyutkan oleh bundanya untuk diselamatkan dari Fir'aun. Ini Masya Allah ya, luar biasa ya. Dari zaman-zaman anak laki dibunuh-bunuh itu. Aduh. Bundanya Nabi Musa itu mengalirkan di sini. Dan itu orang bilang untung-untungan ya. Bayangin. Betulnya apa itu Masya Itu Allah. dimasukkan ke dalam keranjang yang belum tentu waterproof. Seorang ibu masukkan babynya ke dalam sana, kalau bukan karena iman kepada Allah nggak mungkin ditaruh bayinya di situ. Pertanyaannya, nih pertanyaannya, kan jamaah lagi nonton kita nih. Betul. Sekarang kita berada di episode ini tentang tema apa dong? Temanya luar biasa. Karena kita masih perjalanan dalam musafir. Dan iya buat benar. jamaah yang ada di rumah juga yang sering musafir ya. Ternyata ada satu keajaiban. Apa itu? Keajaiban seperti yang sekarang ini kita mau bahas. Keajaiban Doa doa musafir. Allah. Ah. Ajaiban. Doa musafir. Jangan sebutin. Sabar, tenang. Cluenya dong, harus ada Adalah cluenya. orang musafir. Cluenya dong. Bukan minyak pijit nih. Ada satu lagi tempat yang buat mau ikut. Mau. Pak Heru di mana? Pak Heru baik banget Di mana? ngajak ke tempat Mama. Pokoknya bagus rumahnya. Penasaran jamaah. Kita mau kemana? Habibnya jangan ketinggalan. Habibnya jangan ketinggalan. Habib. Enggak, gua nggak mau ikut. Ayo lebih. Udah malam, Ustaz. Oh iya benar. Masya Allah. Pak Heru udah malam. Kita istirahat Gimana ya. dong? Besok kita lanjut lagi Besok ya. aja ya. Siap. Kita ganti baju dulu. Oke. Ya, benar ya? Siap ya. Besok Oke, mantap. kita istirahat dulu. Nah penasaran kan? Kita Lanjut mau lagi besok. kemana? Lanjut lagi besok. Setelah satu ini tetap di Islam Itu Indah jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ganti baju dulu kan. Besok udah kita makan baju sekarang malam. Nah buat jamaah nih, ini
Masya Allah ya, kalau tadi malam kan nggak kelihatan. Apanya tuh? Pemandangannya Ustaz Syah. Karena di belakang kita ini Keindahannya. ada sungai Nil. Masya Allah. Sungai terpanjang di dunia. Masya Allah. Duh, luar biasa. Beautiful, beautiful. Mau malam, mau siang, mau pagi, sore, tetap indah aja di sini. Bener Masya banget. Allah. Tapi gini, senang banget gini ya. Maksudnya di kesempatan ini kita juga pastinya nggak bakalan ketinggalan untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu. Supaya komunikasi kita selalu lancar. Tetap lancar dong Iya sama dong. jamaah yang ada di rumah dong. Bukan berarti kita lagi di luar negeri kita nggak bacain. Kalau gitu Insya langsung aja Allah. kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Tanya dong Ustaz. Ye. Asik. Dari Doni Resmana 1. Assalamualaikum Ustadz, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. biasa musafir ke daerah-daerah terpencil dikarenakan pekerjaan saya. Saya kadang harus meninggalkan anak dan istri sampai berbulan-bulan. Wah, lama juga ya. Kasian juga ya. Kadang di daerah nggak ada signal, jadi tidak ada komunikasi sama sekali dengan keluarga. Apakah saya berdosa karena mengabaikan keluarga saya? Saya takut keluarga saya mikir macam-macam. Mohon jawabannya. Wah, ini orang baik nih. Orang baik nih, Masya Allah. Dia ini justru takut istrinya, keluarganya berpikir dia macam-macam gitu. Padahal dia baik-baik aja. Masya gitu. Allah, tabarakallah. Mas Doni Doni Resmana. yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan pekerjaan yang Masya Allah yang lebih baik sehingga tidak meninggalkan keluarga gitu kan, Betul. karena takutnya yang tadi dikhawatirkan itu istrinya, keluarganya berpikir macam-macam. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang kayak gini dalam Al-Qur'an. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail dan ibundanya di tempat yang tidak ada sinyal, misalnya Betul. kayak tadi kan dikatakan tidak ada jaringan, tidak ada komunikasi, tapi ternyata Nabi Ibrahim memperlihatkan tekadnya, memperlihatkan niatnya untuk selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya. Mungkin jika lagi tidak ada jaringan, dikatakan saja nanti sebelum berangkat ke tempat yang tidak ada jaringan, maaf ya ayah mau kerja di sini, siapa tahu nanti tidak ada jaringan, mungkin ayah tidak bisa hubungi. Maka itu insya Allah tabayun itu dalam Al-Quran disebutkan akan mengurangi yang namanya su'udzon atau negative thinking. Jadi Masya Allah bukanlah suatu dosa karena Mas Doninya juga Masya Allah sudah menjaga dirinya. Insya Allah Allah yang memperbaiki hubungannya, Iya. Allah yang memperbaiki urusannya. Tapi sebenarnya menurut saya sih dia udah komunikasi dulu sama istri dan Iya, anaknya, karena dia bagus udah bilang banget, Masya di Allah. sana itu udah nggak ada komunikasi gitu ya. Yes. Jadi pada saat dia ada kesempatan untuk komunikasi, dia menyampaikan semuanya kepada Betul. keluarganya. Nah, Sesekali ini bagus. bolehlah nanti di video call atau Bener. difotokan lokasinya kan. Siapa tahu istrinya bilang, oh kayaknya bohong, nah dikasihkan bukti gitu kan. Zaman sekarang udah makin canggih, udah Oh, enak deh iya. pokoknya deh ya. Masya Allah. Kita lanjut lagi nih ya dari pertanyaan berikutnya. Tanya dong Ustadz. Iya, cerah tapi dingin. Cerah tapi dingin ya, menggigil. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari WSLA_Kerutuluyun 77. Apa bacanya? KRT Luyun Oh, 77. Kurratul Uyun. Oh, Kerutuluyun. Nah. Kerutuluyun. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya gimana cara ngatasin temen yang nggak tahu diri tapi ngambeknya masih berlanjut. Allah, gimana temennya Nggak tahu nggak diri, tahu. ngambek. Makanya gimana ngatasin temen yang nggak tahu diri tapi ngambeknya masih berlanjut. Dan Terus? itu kan numpang, dia tuh kan numpang. Numpang berangkat sama aku. Oh, nebeng. Kan aku setiap pergi datang ke rumahnya ya Ustadz ya. Dan kalau aku telat sedikit dia marah Ustadz. Kalau saya mau pulang itu aku tanya mau kanan atau kiri, kan lebih deketan kanan. Dia maunya ke kiri Ustadz. Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya Ini punya- apaan Dia sih punya maksudnya ini? mobil, maksudnya dia punya mobil nih. Nih, dia punya mobil. Setiap Temennya mau jemput. setiap mau ke tempat tujuannya ke kampus Ah. lah misalnya, dia Karena mampir ke rumah pergi. temennya. Heeh. Mampir ke rumah temennya Jemput marah. Kalau terlambat. Iya, padahal yang dijemput Gimana siapa? sih terlambat sih? Emangnya lo supir ojek online? Terus kalau udah pulang nih dari sana nih kampusnya nih, dia yang request lo kanan kirinya, padahal yang lebih dekat. Masya Allah, tabarakallah. Ini bensin kalau ke kanan ke kiri boros bensin. inilah indahnya pertemanan, Masya Allah. Yang seperti inilah yang akan dirindukan nanti ketika sudah tidak bersama lagi ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Cuman kan yang namanya pertemanan kan yang saling mengerti adalah kalian sendiri, bukan kami. Kami ini cuma memberikan yang namanya contoh-contoh di dalam Al-Quran, contoh-contoh di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada teman yang seperti ini, maka ucapkanlah perkataan yang benar-benar kalian maksudkan atau yang benar-benar kita maksudkan kepada dia. Apalagi sudah berteman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqun, illal muttaqin, kata Al-Qur'an.
Sahabat itu adalah yang benar-benar menjadi sahabat adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka akan berpisah kecuali mereka orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Yang kita perhatikan dalam berteman bukan hanya sifatnya tapi juga karena agamanya. Mungkin teman kita resek dalam hal ini, Benar. tapi dia ada kebaikan yang lain Mas Fadli. Iya. Ya, mungkin kita juga kita merasa gue yang baik, kok gue yang dizolimi. Mungkin kita punya kekurangan juga. Jadi saling pengertian aja. Di sisi lainnya kita lihat sisi baiknya. Setiap melihat kekurangan orang lain, maka ingat kebaikannya. Anda kan tidak mungkin mau berteman sama dia kalau dia nggak punya kebaikan. Kalau dia nggak menguntungkan juga, Iya, ya kan? nggak mungkin mau jemputin kayak gitu Siapa kalau nggak tahu pasti yang menguntungkan. beliin bensin temennya. Makanya iya dia kan? request sekarang tetap ke kiri kan yang beliin bensin gue gitu ya kan. Yang jelas kita selalu melihat posisi negatifnya, posisi positifnya, yang mana yang lebih besar kan. Dalam berteman tidak mungkin semua manusia sempurna, ada juga kekurangan masing-masing. Dia punya kekurangan, kita juga kekurangan. Tapi kalau misalnya kita berteman banyak sisi negatifnya, udah tinggalin aja cari teman yang lain. Gak apa-apa kalau kita misalnya kita meninggalkan teman atau meninggalkan seseorang karena banyak hal negatifnya, nggak lebih apa-apa. banyak mudaratnya Iya, istilahnya. ini kan banyak teman-teman yang kayak terjebak dalam pertemanan yang buruk Mas Fadli. Benar, banyak Terjebak banget. dalam pertemanan yang Masya Allah negatif sekali untuk Betul. hidup dia. Membuat sekolahnya nggak selesai, Betul. membuat yang namanya dia habisin uang jajan dari orang tuanya. Betul. Karena pergaulan negatif ini. Kayak tadi misalnya kalau itu negatif dan tidak membawa keuntungan, lebih baik dihindari. Kenapa kita hindari? Karena kita belum kuat untuk menahan diri kita. Ya kan? Kalau kita udah bisa seperti ikan yang tinggal di air asin tapi tidak ikut asin ya silahkan. Tapi kan tidak ada jaminan. Itu agak susah sih emang. Itu susah. Ya, agak susah. Ya, ikan hidup di laut tapi tidak ikut menjadi asin. Ah, Wah, ah. itu agak susah itu. Jangankan Di darat jadi asin. Soalnya ah. dikasih jadi ikan asin. jangan sampailah kita terjerumus atau Betul. terpengaruh yang namanya pergaulan negatif. Oke, terima kasih banyak nih sekali lagi buat yang sudah mengirimkan pertanyaan ya ke Insyaallah, sosial media. Nanti yang jazakumullah belum khair. dijawab jangan sekecil hati, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita ya. Insyaallah. Nah sekarang kita coba mau bertanya juga nih, kita kan masih dalam tema yang luar biasa nih, keajaiban doa musafir. Oh iya, Sebenarnya Masya kalau Allah. kita bicara musafir itu dalam Islam itu seperti apa sih musafir? Syam tuh paling seneng ayat ini Mas Fadli. Hmm. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Allah katakan di dalam sini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, kemudian wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka orang-orang yang traveling, lalu mereka memikirkan apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seraya mereka mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, Engkau ini menciptakan sesuatu nggak ada cacatnya ya. Masya Allah, Engkau menciptakan yang namanya Petra begitu luar biasanya, begitu indahnya. Engkau menciptakan ya Allah piramid begitu indahnya. Engkau menciptakan Masjidil Aqsa begitu indahnya. Dan kalau kita katakan, tapi kan yang menciptakan itu kan apa, atau yang membangun itu kan manusia. Bagaimana manusia membangun piramid itu? Bagaimana manusia membangun Petra itu? Tapi yang memberi mereka, bagaimana Allah ketika menciptakan sesuatu. Manusia saja mampu membangun itu, bagaimana dengan Allah yang menciptakan otak manusia? Bagaimana dengan Allah yang menciptakan tangan manusia yang ternyata satu batu piramid itu ternyata beratnya 1 ton. Sampai 15 ton. Sampai 15 ton. Bagaimana Allah menciptakan akal mereka sehingga mereka mampu melakukannya. Waduh, Masya Allah. Ini yang membuat kita langsung mengatakan Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah. Jadi kalau ada orang yang berpikir ibadah itu Allahu Akbar, ibadah itu kasih orang, ibadah itu puasa. Ternyata salah satu ibadah adalah traveling. Masih ada lagi yang Masih ada ya, lainnya. Nanti kita tafakkarun lanjutin kan? lagi nih ya, Insya buat Allah. jamaah yang ada di rumah nanti kita mau ajak ke tempat yang luar biasa, di mana tempat ini terkenal banget di Mesir karena pernah menjadi ibu kota Mesir, Alexandria. Al-Iskandariyah. Al-Iskandaria kalau bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Dan juga di situ katanya ada makam-makam para ulama-ulama Oh, besar. jadi di sana ternyata ada yang namanya thariqah atau ada yang namanya perkumpulan zikir dan masjid itu juga lumayan terkenal karena sering diziarahi oleh Pokoknya kita harus datang, santri-santri. harus datang, teng. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, hari ini kita akan mengajak jamaah semua Islam itu indah untuk melihat keindahan kota Alexandria Mesir yang penuh sejarah dan luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Sebentar lagi nih jamaah, kita akan berziarah ke ulama besar yang terkenal di kota Alexandria, yaitu Abul Abbas Al-Mursi.
Abbas Al-Mursi ini seorang ulama besar Sufi. Sufi ya. Abdul Abbas Al-Mursi ya. Artinya seorang imam dan beliau ini murid daripada Imam Hasan Asyadzili. Kalau dilihat riwayat sangat panjang, artinya beliau lahir di Andalus, Spanyol dengan perjalanan dakwah sampailah beliau di tempat ini di Alexandria. Alexandria ini di Mesir. Ini perjalanan beliau. Beliau dekat sama Imam Busiri dan nanti insya Allah kita ziarah kepada Imam Busiri. Insya Allah. Nah, beliau ini kalau kita lihat salah satu karamah atau masya Allah kewalian beliau itu pernah ja'a rajul ilal Abul Abbas Al-Mursi. Ada seorang datang kepada Imam Abul Abbas Al-Mursi, pengen ngetes Imam Abu Abbas Al-Mursi. Ngetesnya apa? Dia taruh makanan syubhat. Nah, syubhat itu kan mendekati Abu-abu ya, abu-abu. Ya, mendekati yang keharam lah syubhat itu. Dan tahu nggak nih Abu Abbas Al-Mursi? Ketika diberikan kepada Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan otot saya ini 60 otot. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas halalnya akan bergetar, dia bilang gitu. Oh, Masya Allah. Allah kasih tanda sampai segitunya Allah kasih tanda seperti itu. Jadi bergetar dia punya badan, maka dikembalikan lagi itu makanan yang kurang bagus itu kepada orang tersebut. Nggak jadi dimasukin ke dalam Tidak mulut. jadi betul Sufi. Dan Abul Abbas ini Masya Allah dulu orang yang termasuk orang yang kaya keluarganya. Tapi dia tinggalkan semua, dia tinggalkan hartanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Masya Allah balag minad darajah, artinya sampailah derajatnya wali min auliyaillah. Masya Allah, Bahkan ada yang tahu umur berapa meninggalnya beliau ini? saya kurang paham umur berapa, tapi darajat kewaliannya sampai ke Al-Qutub Abul Abbas Al-Mursi. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita juga sebagai musafir ya. Maksudnya bicara masalah dakwah ini kadang-kadang musafir ini jadi bagian dari dakwah juga bisa ada yang seperti itu ya. Dan bahkan ada perjalanan musafir ini yang mungkin tidak kembali. Betul. Mungkin tidak kembali dalam arti boleh dibilang ya musafir itu memang banyak banget cobaannya, ujiannya ya karena memang makanya Allah ijabah segala doa-doa orang yang musafir. Bahkan kita ziarah ke orang-orang yang soleh. Dalam satu riwayat dikatakan man lam yazur aliman hayyan au maitan lam yartaqi darajatuh. Kama kala salaf. Di salaf kita mengatakan dalam satu kitab orang yang tidak mau ziarah, apalagi kita musafir berjalan jauh, apa yang kita cari? Ziarah tempat orang-orang soleh, dekat sama orang-orang soleh, maka dikatakan man lam yazur aliman hayyan au maitan lam yartaqi darajatuh. Artinya orang yang tidak mau ziarah kepada orang yang alim, yang punya ilmu, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, derajatnya susah naik. Makanya beliau-beliau ini cinta kepada Imam Busiri, cinta kepada Imam Hasan Asyadzili, cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkat cintanya dengan orang-orang ahli ilm, maka beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berkaitan dengan masalah kita musafir ini. Alhamdulillah juga kita dikasih kesempatan bisa mampir ke sini juga, bisa meninggikan derajat kita juga, Ini Bib ya. pilihan Allah. Saya sampai gitu. Mudah-mudahan kita pulang ziarah makbulah insyaallah, ziarah yang diterima oleh Allah. Amin. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita kemana lagi nih, Bib? Kira-kira Bib? Kita ke insyaallah ke Imam Busiri. Masya Allah. Kita coba sambil jalan lagi kalau Baik, gitu deh. siap. Ada Ustaz Maulana sama Ustaz Syam juga di sana nunggu kita di Baik, depan. siap. Yo. Ayo, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bib. Alhamdulillah, sekarang kita sudah diberi kesempatan untuk ibadah bahkan ziarah di Masjid Abbas Al-Mursi yang terkenal di kota Alexandria. Dan Masya Allah, bukan hanya ibadah di sini, kita juga dapat ziarah ke makam juga dan mendoakan langsung. Nah, nih ada satu keunikan yang luar biasa di Masjid Abul Abbas Al-Mursi ini, yaitu adanya sebuah tarekat zikir loh jamaah. Tadi Allah sampai terdengar hu itu bacanya huwallahu bukan hu doang, Allahu. Tarikat zikir ini terdiri dari beberapa orang jamaah dan membentuk posisi melingkar. Kemudian mengucap lafaz zikir mengagungkan dan menyebut asma Allah. Masya Allah jamaah, bikin merinding karena lafaz zikir yang menyentuh hati. Ini baru kata abdul. Dari kata abdul itu ya tata cara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
diriwayatkan oleh Imam Hasan Asyadzili. Maka disebut tariqahnya disebutnya tariqah Asyadziliyah. Masya Allah, ini yang menghadirkan semua zikir ini. Seperti tadi hu artinya huwa Allah. Ini ya hayyu ya hayyu ya hayyu hai itu artinya yang maha hidup. Hai hayyun, maha hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tengah-tengah itu pimpinan tariqah mursyid. Tariqah itu bedanya apa sama salawat? Dia zikir. Kalau Zikir. salawat Oh, itu zikir. dia zikir. Zikir. Jadi makanya. Tariqah itu. Jadi gini. Sebenarnya tariqah itu jalan. Jalan. Jadi sebenarnya kita tidak boleh tidak punya tariqah. Makanya disebut tariqah ta'abbud. Tariqah ta'abbud itu tarik, artinya beribadah dengan zikir, dengan sholawat. Ini hakul hak, hakul hak, hakul hak. Semua nyebut Allah. Jadi ya hayyu ya qayyum ya hay hu artinya huwa Allah. Jadi sebenarnya ada filosofinya Mas Fadli. Jadi kalau misalnya hayyun hai, lama-lama hilang hai, itu supaya membiasakan diri walaupun mulut tidak menyebutkan, hati tetap. Ya, jadi kan Allahu. Nggak, makanya ini kan hal yang kayak gini kadang-kadang kalau kita nggak ngerti makna dan maksudnya itu jadi orang salah pengertian. Syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Jadi naik. Ilmunya beda-beda. Ilmunya. Hak. Jadi yang di sini doang yang hilang, tapi di sini tetap nih. Allahu, Allahnya tetap ada terus. Jadi melatih diri. Ini bagian dari zikir Bagian ya. daripada zikir. Untuk mengingat Allah. Jadi zikir itu bagaimana kita bisa mengingat Allah, Mengingat Allah. dekat dengan Allah. Jadi syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Masya Allah. Jadi kalau kita bicara masalah tentang mengingat dengan Allah itu memang bisa dengan cara begini nih, mungkin lebih mengena ke hati. Kadang-kadang kalau kita sendiri nggak konsen dengan berjamaah bersama-sama ini, hati kita tuh mungkin lebih konsen karena banyak dengan orang banyak Ustaz ya. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Masya Allah. Jadi tenangnya hati. Karena Dekat dengan kita ikutin yuk. Jamaah jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi akan ada bahasan yang menarik mengenai keajaiban doa para musafir. Dan masih akan melihat keindahan kota Mesir lainnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah episode spesial Ghost to Mesir. Alhamdulillah.